Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, penetapan Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi disebut Komisi 3 sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi sejumlah kalangan meragukan hal itu. Penetapan ex-politisi Golkar ini pun memicu spekulasi. Mewakafkan salah satu kader terbaik Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Proses penunjukan Adis Kadir duduk di kursi Hakim MK disebut ekspres oleh sebagian kalangan. Lewat rapat paripurna yang digelar Selasa lalu, Adis Kadir resmi terpilih sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Arief Hidayat yang memasuki masa purna tugas 5 Februari mendatang. Mengenai keanggotaannya sebagai petinggi di Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegaskan, Adis bukan lagi kader partai. Ia menyebut Golkar telah mewakafkan Adis untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami hari ini mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Karena hakim itu kan harus independen, karena kader Golkar inilah gudangnya para kader, jadi kita wakafkanlah yang terbaik. Sementara itu, pengamat hukum tata negara menilai penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim MK tidak transparan. Pasalnya, fit and proper test yang dinilai singkat serta minim tanya jawab. Selain itu, keterkaitan yang terlalu dekat dengan partai politik dinilai dapat mengganggu persepsi independensi. Apalagi, MK sering menangani perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan partai politik. Tidak ada transparansi, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah langsung dilakukan fit and proper testnya itu dan kemudian ditetapkan. Jadi itu juga bermasalah. Ada masalah besar karena walaupun kita belum punya aturan main dan sekarang kita punya mantan politikus yang ada juga di Mahkamah Konstitusi saat ini, tapi dalam kasusnya Adis Kadir lebih nyata ya, karena baru sekali dan juga keterkaitan dengan Partai Golkar dan apalagi dia sebagai salah satu pimpinan DPR itu juga sangat terkait erat dan masih berlangsung sebenarnya. Penetapan Adis Kadir sebagai Hakim MK dalam rapat paripurna Selasa lalu sekaligus membatalkan pencalonan Innocentius Samsul sebagai calon Hakim MK usulan DPR yang pernah ditetapkan pada 21 Agustus 2025 silam. Batal menjadi Hakim MK, Innocentius yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR akan mendapat penugasan baru. Terkait dengan Pak Sensi mendapatkan penugasan lain. Ya, jadi dapat penugasan lain dan ini juga sedang dalam proses juga. Nama Adis Kadir mencuat pada Agustus 2025 karena ucapan mengenai tunjangan perumahan DPR yang memicu kemarahan publik. Meski ia mengklarifikasi tunjangan tersebut tidak naik sejak 2010, tapi tak mampu meredam arus kritik publik. Sebagai respons, Partai Golkar kemudian menonaktifkannya sebagai anggota DPR sejak 1 September 2025. Namun, pada November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dirinya tidak terbukti melanggar kode etik, sehingga diaktifkan kembali sebagai anggota Dewan. Tim Liputan, Kompas TV.